في كتاب الله قلبي صار حي. Setelah itu dicongkel, setelah dicongkel diparut, setelah diparut ada yang mau digonseng atau diperas. Yang digonseng sampai kering, apinya tak boleh terlalu besar, apinya tak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil maka dia tak masak, kalau terlalu besar maka dia gosong, tak enak. Sampai tercium aroma amazing, barulah menghasil gongseng kelapa yang berkualitas. Yang satu lagi diperas, yang digongseng ini nanti akan menjadi rendang dan rancak banget. Lalu kemudian yang diperas itu yang akan menjadi gulai santan, dan santan inilah yang dimakan oleh masyarakat Minangkabau, dan saya termasuk penikmatnya. Hasilnya luar biasa, kolesterol naik. Makanya rumah sakit khusus kolesterol hanya ada di Bukit Tinggi, tidak ada tempat lain. Orang barat menyebutnya sebagai white poison, white putih, poison racun putih itu dua, satu gula, satu santan. Saya hanya sedang bercerita bagaimana orang berproses, bagaimana mengambil, bagaimana bukan isinya, tapi yang penting cara mencapai isi itu. Itulah yang luar biasa. Ini sekarang anak-anak kita banyak tidak melalui proses itu. Saya baru pulang dari pesantren tertua terbesar di Sumatera. Nama pesantrennya Al-Mustofawiyah, didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein. Karena nama pendirinya Syekh Mustafa, maka namanya Mustofawiyah. Kalau pendirinya Abdul Somad, tentu Somadiyah. Santrinya dipisah, laki-laki perempuan. Saya ceramah habis maghrib ke tempat perempuan. Ustaz, nanti kita tempat perempuan. Baik Pak Kiai. Di mana tempatnya Tuan Guru? Di atas bukit. Sampai ke atas, disambut sama santri perempuan, jumlahnya 5.000 orang. Mau nengok perempuan 5.000, merinding saya. Menangis saya selama di jalan itu sampai ke atas. Kenapa? Teringat saya anak keponakan saya. Inilah akan menjadi perempuan-perempuan solehah. Ditinggalkan orang tuanya di sana 5.000 orang. Masya Allah. Memang menengok anak-anak ini ingat kita anak dia. Kau usah bilang gitu. Besok paginya sama santri laki-laki. Santri laki-laki 11.000. Di total semua berapa itu? Pokoknya ramai lah, banyak. Begitulah hebatnya santri Mustofawiyah. Tapi saya tengok yang dikasih asrama cuma yang perempuan, yang laki-laki tak ada asrama. Di mana tinggalnya? Datang membuat pondok sendiri, memasak sendiri, mencuci sendiri, tidur sendiri, makan sendiri. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bawa anak-anak pergi jalan-jalan ke Danau Toba, jalan-jalan pas lalu pulang mampir ke sana. Nanti pulangnya malam itu kami pulang juga dari Mandailing Natal, masuk ke Sidempuan, dari Sidempuan kami tablik akbar Masjid Raya Sidempuan, pulang tembusnya ke Dalu-Dalu, masuk ke Pasir Pangarayan, kampung Pak Ahmad. Lalu sampailah pulang ke Pekanbaru Riau. Jam 10 malam kami dari Sidempuan sampai di Pantai Cermin jam 6 subuh kami di Pantai Cermin. Jadi orang Sidempuan menanya, ini di mana nanti jalannya Pak Ustaz? Jalan Pantai Cermin, saya bilang. Oh, ada pantai di sini? Enggak, namanya itu. Lalu kemudian banyak di tempat kita ini yang namanya ada tapi bendanya tak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran, kesuksesan yang hakiki adalah ketika engkau selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itulah yang kita tanam.
ke anak kita. Jangan engkau menjadi orang penipu, tampil di depan orang banyak, hebat, dengan rumah yang besar, dengan kendaraan yang mahal, dengan perhiasan yang akhirnya menipu diri sendiri. Karena menurut dia sukses itu kalau perempuan punya cincin emas, gelang emas besar-besar, rantai besar, itulah menurut dia sukses. Akhirnya karena dia tidak bisa, pergilah dia ke pasar bawah, dibelinya lah gelang palsu, rantai palsu. Ustaz kok tahu? Saya selalu jalan ke situ. Dia tengok besar-besar, ini kalian tak takut jual ini. Imitasi itu bos. Ustaz aja yang tak tahu. Dipakailah itu besar. Karena menurut dia yang namanya sukses itu kalau gelang besar, cincin besar, rantai besar. Dipakailah undangan. Kawan-kawan yang tak tahan nengok itu sakitlah jantungnya nengok. Sebentar-bentar nengok jam berapa ya? Datang menunjukkan besar. Kawan tak tahan, ayolah bang balik. Bukan di situ letak kesuksesanmu wahai anak-anakku yang perempuan. Bukan di situ letak. Ustaz Somad, coba tengok mobil besar di depan kita ini. Itu Ustaz untuk ngurus platnya aja 20 juta. Loh, saya kemarin ngurus plat ada bayar, kenapa dia mahal? Itu nomornya dipesan Ustaz. Coba tengok nama platnya. Tengok apa dia? 50 MAD kan? 50 MAD. Mobil siapa itu? Somad. Ini kan? BM 1 UAS. Itu tuh pesan 20 juta Pak Ustaz. Hanya untuk apa? Hanya untuk prestis high style, supaya setiap orang yang lalu menengok. Ada rasa bahagia, ada kenikmatan tersendiri melihat orang mengangong. Ini penyakit. Penyakit apa? Penyakit suka melihat orang menganga. Bukan di situ letak kenikmatan hidup anakku. Kenikmatan hidup adalah ketika kau bisa menutup mulut yang menganga. Bukan menengok orang menganga. Ketika nampak mulut menganga, kau tutup dengan nasi bungkus. Subuh ini kau bukan membuka mulut menganga, tapi kau menutup mulut menganga dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Datanglah ke Azhar Sufam. Begitu cara buat iklan. Ini namanya endorse. Nah, cara engkau menikmati hidup, cara engkau membesarkan diri bukan dengan cara mengkerdilkan orang, menjatuhkan orang, lalu kau tinggi ke atas. Itu namanya mental feodal. Mental feodal, naik kuda besar di bawah orang yang susah miskin melarat. Raja-raja zaman dulu merasa bangga dan besar melihat ada orang-orang susah. Orang modern tidak begitu, justru ikut senang menengok orang ikut bisa makan bersama kita. Insya Allah selesai acara ini kita akan sarapan bersama, makan bersama di rumah masing-masing. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka antarkan anak-anak kita ini ke tempat kesuksesan yang abadi. Jangan terlalu takut dia miskin, susah, melarat. Ada orang-orang yang sekarang macam tak bertuhan, macam tak bertuhan dia hidup ini. Bisa membedakan Tuhan dengan hantu itu sudah alhamdulillah. Ini banyak orang tak bisa membedakan Tuhan sama hantu. Tuhan jadi hantu, hantu jadi Tuhan. Tuhan. Jurusnya jurus cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini, cedok sana. Jurus cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Ambil duit ini, ambil duit ini, ambil duit ini. Untuk apa? Untuk anak, udah selesai. Untuk apa? Untuk cucu, udah selesai. Untuk apa? Untuk cicit. Anak, cucu, cicit. Di bawah itu apa lagi? Cucut.
Anak sudah, pertama rumah anak, habis itu rumah cucu, habis itu rumah cicit, macam tak bertuhan, padahal Allah sudah menjamin rezeki anak-anak itu. Ada orang model begini Pak Ustaz, ada. Ini rumah anakku, ini mobil anakku, ini kebun anakku, ini rumah cucuku, ini rumah cicitku. Yang halal haram tak penting, hantam promo bantai saja, riba sudah. Nauzubillah, ini orang macam ini. Oh, kalau gitu kita tinggalkan saja anak kita ini miskin susah melarat, itu pun tak betul. Maka bagaimana? Tinggalkan anak itu yang sesuai mampu. Nah, ini ada ku tinggalkan untuk kau sawit 2 hektar untuk bekal kau. Ini ada ku tinggalkan 1 ruko kalau memang ada. Ini ada ku tinggalkan surat tanah. Tapi utang lebih banyak pula dari ini. Janganlah. Antada awaratataka agniya, kau tinggalkan anak cucumu mampu secara ekonomi finansial, khairun, lebih baik min antada anhum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta kepada manusia. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah diberikan orang tua yang tak memanjakan kami, walaupun adik-beradik tak banyak. Banyak orang menduga saya ini kesebelasan. Ustaz Somad dulu kuliah ke Maroko, ke Mesir berapa tahun? Mesir 4 tahun, Maroko 2 tahun. Pasti Ustaz anak yang ke-12 kan? Campak kan gara-gara mengganggu di rumah. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami adik-beradik cuma 2 orang, tak ada perempuan. Saya ini anak yang disayang. Tapi mak saya tak mau saya jadi hantu. Maka dikirimnya jauh-jauh. Setelah jauh-jauh, di sanalah kami. Di rumah tak pernah masak. Kan orang tua sayang. Cabai itu dibelahkan. Saya tak tahan makan pedas sampai sekarang. Makanya kalau ada orang, oh mantap nih Pak Ustaz, sambal lado hijau. Tak tahu saya makan pedas dari kecil. Tak. Kelapa tak ada di Mesir. Orang Mesir tak tahu makan kelapa. Tapi serbuk kelapa ada. Mereka kelapa itu serbuknya dijual untuk ditabur di atas roti. Kita berpikir, ini mau minum makan santan, bagaimana caranya? Kelapa tak ada, ukur tak ada. Maka direndamlah serbuk kelapa itu pakai air panas sampai dia mengembang. Setelah kembang baru di blender. Setelah di blender baru disaring jadi santan. How to survive? Jadi kita tidak. Kenapa kau tak makan? Tak ada santan. Bagaimana bisa hidup bertahan? Karena kalau kita tidak makan, mati. Pergi ke rumah makan, belum tentu. Pernah kami coba tak masak. Hari ini kita tak masak ya. Iya, kita makan aja masakan Arab. Iya, kami makanlah gandum. Makan gandum, roti gandum itu dimakan. Memang kenyang, tapi otak tak jalan. Bodoh aja. Tepung gandum itu kalau dimakan ada namanya roti ish baladi. Itu kalau dimakan 3 biji jam 4 sore baru lapar. Karena gandum itu kalau masuk ke dalam kita minum jus, kembang di dalam. Kenyang perut, otak tak jalan. Di Maroko saya tinggal di asrama. Nama asramanya Cité Universitaire International. Sebelah sini geng-geng anak-anak kulit putih, Azerbaijan, Tajikistan, Kazakhstan. Ada kawan saya satu namanya Maksimo dari Moskow, kuliah di Universitas Moskow, tapi dia mau praktek bahasa Arab setahun studi banding ke Kairo, ke Rabat, Maroko. Yang ini orang-orang kulit hitam, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Namibia, Gambia, Zambia, semua kawan-kawan saya. Kalau sudah saya datang, kenal semua Asia, karena kami tak banyak. Sedikit saja, banyak pula yang manggil saya Jet Li sama Cuyut Pak. Mana agak hitam sedikit ya. Nah, tinggal kami di asrama internasional. Kita harus berpikir bagaimana nasib ini masuk. Karena kalau kita cuma makan yang disediakan asrama tak lalu. Kita harus berpikir. Karena kalau tak makan badan lemas. Kalau lemas tak kuliah. Kalau tak kuliah nanti DO. Kalau DO pulang mayu. Takkan terjun ke sungai Siak bunuh diri malu. Ini berpikir terus. Inilah yang membangkitkan semangat. Maka saya pun berpikir nanti anakku pun akan kukirim sebagaimana orang tuaku dulu mengirim aku. Tapi kita tengok bakatnya dulu. Kemana bakatnya?
Anaknya sekarang masih kecil. Saya tengok bakatnya, tapi tengok bakatnya mungkin tak ke Kairo, ke Jepang apa. Masih main kereta api, Thomas saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka beruntunglah kalian anak-anakku yang tidak disenangkan bukan karena tak sayang, tapi sebenarnya orang tua kalian itu sayang. Sampai-sampai keberhasilan itu datang, bisa kalian hidup mandiri. Karena sampai masanya mereka akan mati meninggal dunia. Bersandar kalian kepada ayah, ayah akan pensiun, ayah akan stroke, ayah akan mati. Bersandar kepada ibu, ibu pun juga akan meninggal dunia. Maka kalian mesti bisa hidup mandiri. Kami orang tua ini hanya mengantarkan siswa anak-anak kami menuju kesuksesan yang hakiki, bisa bertahan hidup di dunia dan selamat di akhirat sesuai doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak ada gunanya kalian IP 4 cerdas, pandai, pintar tapi tak pandai menghormati orang lain. Ada orang sekarang itu cerdas, pandai tapi tak dididik bagaimana menghormati orang lain. Di Azhar Sukabumi, kalau saya jalan dari ujung pintu gerbang sampai ke ujung lokal, waktu saya masih rutin pengajian subuh Sabtu jam 9 pagi, Sabtu saya ngajar ibu-ibu di sini. Jalan kaki saya dari tempat parkir kemari semua bersalaman. Ustaz, anak-anak ini diajarkan menghormati orang tua, menghormati guru. Padahal saya bukan guru mereka, tapi asal ditengoknya macam agak-agak mirip guru aja. Orang Jepang tidak terlalu khawatir kalau anaknya tak bisa fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kenapa? Karena cukup dikursuskan saja anak-anak itu sudah. Bapak Ibu kalau ada anaknya tak bisa bahasa Inggris, jangan pusing, jangan stres. Cukup kirim dia ke Pare, Jawa Timur, kampung Inggris. Insya Allah 6 bulan. Kawan saya mau kuliah ke Inggris, tak bisa bahasa Inggris, pergi ke Pare 6 bulan, balik lancar bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya lancar juga. Wah, itu bonusnya. Berapa tes TOEFL kau sekarang? 500. TOEFL, Test of English Foreign Language, lancar. Tapi kalau sudah anak tak pandai ngantri, tak pandai buang sampah di tempat yang benar, tak pandai menghormati orang tua, itu tidak ada kursusnya. Membentuk karakter sifat itu yang amat sangat sulit. Dan alhamdulillah kalau sudah kita bentuk itu, sampai mati dia tidak akan lupa. Ustaz, kami kasih kursi ya. Ini tadi Pak Kurtubi mau ngasih saya kursi. Sekarang ini kan orang sedang berebut-rebut kursi. Di sini disediakan saya kursi. Ustaz duduk di kursi ya? Jangan Pak. Kenapa? Karena kami dari kecil memang tak boleh duduk di atas kursi. Sampai tua, udah 41 umur, teringat dulu waktu kecil. Waktu sedang saya duduk di kursi, tamu. Di ruang tamu ada tamu duduk di lantai, saya duduk di kursi. Emak saya udah beberapa kali nyuruh turun pakai matanya. Kita tetap juga main-main. Begitu tamu balik, nah itu sampai tua dia, sampai sekarang. Asal duduk di atas kursi nampak orang-orang tua, oh kecil dulu. Itu luar biasa. Orang tua itu masih hidup lagi. Andai meninggal dia, teringat itu, pasti mulut akan berkata untuk almarhumah Al-Fatihah. Itulah amal mengalir sampai mati itu. Ingat dia dengan kita pun ingat dengan dia. Sekarang anak dan ibu sudah banyak lost contact, putus kontak. 6 tahun pertama sudah mengikatkan emosional, 2 tahun pertama susukan dia, mengalir darah ibu dalam badannya. 2 tahun kedua gendong peluk cium lompat lari, gendong peluk cium lompat lari, main-main. 2 tahun ketiga bacakan surat-surat pendek. Mereka tak pernah ngapal qul huwallah, mereka tak pernah ngapal qul a'udzu falaq, mereka tak pernah ngapal qul a'udzu binnas. Kenapa? Mereka hafal sendiri, automatically
hafal. Kenapa? Karena ibunya sambil buat teh manis, sambil mengidang makanan, sambil membaca surat-surat pendek waktu kecil dulu. Itulah yang masuk ke kepala dia. Adapun 7 tahun dia sudah bisa sholat sendiri. The golden age, golden emas, age umur emas 6 tahun. Jangan sampai kosong. Setelah itu kita tak lagi mampu mendidik dia karena keterbatasan kita. Kita bukan orang sekolah agama, kita bukan dari FK Fakultas Ilmu Pendidikan, maka kita serahkan ke lembaga. Inilah yang menyelamatkan dia. Kalau tidak, dia akan menyusahkan. Anak laki-laki yang tak dididik dengan benar setelah menikah menyusahkan istrinya. Anak perempuan yang tak dididik dengan benar setelah menikah, siapa disusahkannya? Suaminya. Anak laki-laki, anak perempuan tak dididik dengan benar, siapa yang disusahkannya? Semua kita susah juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berhadapan dengan orang-orang yang cacat. Fisiknya tak cacat, otaknya cacat, mentalnya cacat karena salah didik, salah bentuk, tak berkarakter, tak berakhlakul karimah. Ustaz Somad tuh yang tak berakhlakul karimah. Kalau dia udah ceramah, sesak jantung kami mendengar suaranya besar betul. Ini memang setelannya begitu. Kalau mau tidak terkejut-kejut, tak usah pakai mikrofon. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita subuh ini akan dicatat sebagai amal soleh. Sampai kapan? Sampai mati. Nanti sampai masanya mereka akan menjadi kepala rumah tangga, mereka akan menjadi ibu rumah tangga, mereka akan punya anak soleh dan solehah, mereka akan ingat dan rekaman video ini akan mereka tonton. Cukup ditulisnya di YouTube Ustaz Somad Al-Azhar Sifabudi, keywordnya itu saja, Ustaz Somad Al-Azhar Sifabudi, enter, langsung nampak video-video, ditontonnya bareng, nonton bareng alumni Azhar Sifabudi angkatan 2018. Mereka pun nonton sambil ketawa. Itu dulu kan waktu SMP, waktu ingusan kan. Itu dulu waktu malas mandi pagi itu kan. Nah itu dulu waktu ini kan. Anak-anaknya pun ikut nonton. Mama cantik juga dulu ya kata anak. Iya, sekarang kenapa lisut kan? Bertemu mereka tetap ingat. Siapa dulu yang selalu diundang Ustaz Qurtubi waktu tausiah di sekolah kita? Siapa namanya yang Ustaz kurus tinggi itu? Yang waktu itu videonya viral waktu itu? Siapa nama Ustaz? Oh Ustaz Somad. Oh iya Ustaz Somad. Di mana Ustaz itu sekarang? Dah lama mati makan cacing. Tapi pahala tetap mengalir ke makam Abdul Somad. Itulah yang disebut Nabi dalam hadis riwayat Muslim, shadaqatun jariyah. Abdul Somad tak bisa bersedekah, duitnya tak ada. Waladun solihun, anaknya masih kecil, tapi ada 3. Apa dia? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Iyalah, Ustaz kan LCMA, Ustaz kan alumni Al-Azhar Mesir, Ustaz kan dosen, Ustaz kan penceramah, kami ini ibu rumah tangga, mana bisa kami ceramah Pak Ustaz? Ibu tak perlu ceramah. Sampai sekarang saya, adik saya, sepupu saya, kalau kami jalan tiba-tiba nampak kami dompet di jalan, pasti ingat mak. Asal nampak dompet jatuh atau barang orang pasti ingat. Kenapa? Karena dulu waktu kecil kalau kami bawa mainan ke rumah ditanya, itu dari mana? Jumpa di jalan mak, balik ke tempat tadi, karena nanti dia di akhirat sebesar bukit Uhud dan akan kau pikul. Dulu dia tidak ustazah, dia tak pernah di Kairo, dia tak pernah di Mesir, tapi cakap dia itu masuk besarang di kepala sampai sekarang. Maka tak pernah kami bawa barang yang bukan milik kami, tak pernah. Tapi sekarang orang tak peduli itu. Kenapa? Mulut ibu tak pernah berkata. Ibu tak perlu pakai dalil. Ibu-ibu kan kalau kasih tahu anak, mana pernah ibu didudukkannya anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Anak-anak itu tak perlu dicelamahi, tapi pakai bahasa dia. Ini mobil-mobilan ini nanti di akhirat mobil ini besar. Sebesar apa mak? Sebesar Transjakarta, dan kau akan memikulnya. Oh bakal, iya. Yang paling pandai berceramah itu ibu-ibu. Ustaz belajar ceramah dari mana? Dari ibu-ibu.
Ibu siapa? Ibu saya, takkan ke rumah orang. Dulu asal balik khutbah Jumat sama ayah sholat Jumat, apa panggil makan. Apa kata khotib itu tadi? Kata khotib tadi mah, katanya gini. Maka saya sekarang tak pernah merasa menceramahi bapak-bapak ibu, tak pernah. Saya tak pernah merasa mengguru-gurui orang. Saya cerita aja. Karena dari kecil saya diajarkan bercerita. Bagaimana bercerita kepada orang tua, tidak mengguru-gurui, tak pernah. Bapak neraka nanti, ibu neraka jahanam. Takkan dengan mak kita begitu. Saya selalu bercerita. Kenapa? Dari kecil saya diajarkan. Apa kata khotib itu tadi? Apa kata ustaz itu tadi? Apa kata guru sekolah? Ada cerita. Sekarang anak-anak datang mau bercerita ke ibunya, ibunya asiklah hafid ustaz. Mama, tadi kata ustaz di sekolah. Ya sudah, ya terus saya di sini. Bagaimana kontaknya bagus, baik. Datang anak mau menunjukkan kertasnya, tadi nilai tinggi mak, tengok nilai tinggi. Ya, letak di situ ya. Nah, mama foto ya. Nilainya tinggi. Bagi yang suka tolong like and share. Tersentuh hati dia. Ternyata ibu tak perlu ceramah. Saya dianggap orang pandai berceramah. Rupanya saya dites Allah Ta'ala. Abdul Somad, kalau memang kau bisa berceramah, nih diundanglah saya. Ustaz datang ke sekolah kami ya. Ya, insya Allah datang. Sekolahnya di Jalan Harapan Raya. Sampai saya masuk ke dalam, anak TK semua. Begitu saya duduk, dalam hati saya mati. Tapi saya masih husnuzon. Ini mungkin wali muridnya sebentar lagi datang. Saya tanya, Bu, kepala sekolah ya, yang mau saya ceramahi wali murid kan? Enggak, kok sakit gila dia mau diceramahi. Ucap saya. Anak-anak sekalian, adapun yang akan memberikan tausiah ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Riau, dan beliau ini dosen di UIN Suska, S1 Al-Azhar, S2 Maroko. Satu pun tak ada peduli. Ayat baca Alam Nasrah, banyak-banyak Alam Nasrah. Rabbi syrah li sadri wa yassir Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada nak tunggu dulu. Situlah baru saya tahu Abdul Somad. Di sini kau baru tahu kan siapa kau sebenarnya. Kau tak tahu apa-apa dan kau tak bisa menguasai keadaan. Akhirnya saya menyerah. Saya panggil pawangnya. Bu, tolong atasi dulu. Akhirnya ibu itu tegak berdiri. Anak-anak, ikut ibu ya. Ikut ibu ya. Dinyanyikannya satu lagu pendek. Habis itu anak-anak itu pun tenang. Mari kita dengarkan Ustaz Somad. 1 tambah 1 sama dengan 2. Wah, anak-anak semuanya ganteng-ganteng cantik. Diam semuanya. Memang rupanya kita tak ada apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Sadarkan diri kita. Perempuan luar biasa. Abdul Somad menjadi anak umur 41 tahun sekarang karena ibu yang luar biasa. Di balik bapak-bapak yang luar biasa ada seorang ibu yang luar biasa. Ibu itulah yang membesarkan kita. Maka kalau udah nampak saya ada anak-anak melawan ibunya, oh mau saya hantukan aja kepala ibu. Kalian lawan ibu kalian. Kalian peluk kelapa, ikat di perut kalian 9 bulan 10 hari. Balik dari sini, beli kelapa muda, ikat 9 bulan 10 hari. Kalau mau merasakan bagaimana dulu dia mengandung kalian. Kalau mau rasanya melahirkan, balik dari sini, pergi ke pasar buah, beli mangga sebiji, telan bulat-bulat, keluarnya bulat-bulat. Kalau mau tahu rasanya menyusukan 2 tahun kalian disusukannya, bukan sebentar, 2 tahun. Ustaz pernah Ustaz susukan anak Ustaz? Pernah saya coba. Saya letakkan ini, tak mau dia, tahu dia, bisa dibedakannya. Ini bukan yang asli kata dia. Hoax ini kata dia. Kita ada apa-apanya. Kalaulah tak dikasihnya dulu kalian makan, anak-anak malas makan. Tapi kenapa anak itu bisa makan? Ada ibu yang luar biasa, bisa ditengoknya selera anak. Bagaimana cara membuat anak ini makan? Saya kalau anak tak mau makan, saya tak mau suap.
makannya tak maunya makan alam bantai. Tapi ibu tak pernah anak itu tidur malam dalam keadaan perut kosong. Tidak, anak tak makan. Dia tahu anaknya suka bintang, anaknya suka nengok bintang. Dibuatnya telur mata sapi bentuk bintang, dibelikannya cetakan bintang besi, dimasak itu. Maka ada bintang bintang rupanya anak ini suka main duit. Nanti kalau satu slot 1.000 ya. Dia tahu bagaimana anak itu makan. Yang satu lagi tidak, kebetulan dia ada pistol dan makan, aku tak makan, tembak. Makan. Tapi intinya akhirnya anak itu makan. Oleh sebab itu maka kita berutang jasa pada mereka. Jangan sampai kita hidup susah karena berlinang air mata orang tua. Tak pernah mencium kebahagiaan siapa yang meneteskan air mata orang tuanya. Walaupun dia kaya, walaupun dia duit, walaupun dia hebat, berenang di tetesan air mata. Yang pernah kalian buat mereka menangis, yang pernah kalian buat mereka sengsara, yang pernah kalian buat mereka susah hati. Saya pergi ke rumah salah seorang pejabat di Riau ini, orang kaya, rumahnya besar. Sampai di dalam itu saya tengok, biasa kan rumah orang-orang kaya itu lukisan penyanyi, gambar-gambar mewah. Saya tengok di ruang tamu lukisan ibunda, ibu, gambar ibu. Rupanya ibu mempengaruhi diri luar biasa. Ibu, banyak wanita inspiratif di dunia, tapi ibu memberikan inspirasi yang luar biasa. Ustaz Somad kenapa selalu ceramah ibu, ayah juga. Jangan kalian minta sayang sama ayah, nanti kalian hormat sama ibu aja. Pas ayahnya, ayah tak mah, ayah terus sekali-sekali aja balik. Siapa nama ayahnya? Oh iya, mohon maaf Pak Tayyipnya. Bapak dimuliakan Allah, ayah tetap berperan, tapi hidup ini harus seimbang. Nah, maka kita antarkan anak kita sukses yang hakiki, selamat dia di dunia. Nanti kau akan jadi bupati, gubernur, wali kota, pegawai BUMN, direktur, apapun, kau tetap selamat di akhirat pula, selamat dari neraka. Kami hanya mengantarkannya saja. Kami antarkan engkau, habis itu kami pun balik. Dan mengantar ini tak boleh lama-lama. Pas tadi saya ngomong 5:30, sekarang 6:30. Sejam mengantar cukup. Kalau lebih dari sejam itu bukan mengantar. Nah, itu. Sekarang banyak anak-anak ini tidak diantar, tapi sampailah nikah dinikahkan, akikah anak pun dibelikan kambing, sampai bercucu bercicit tak bisa dihidup sendiri. Sampai akhirnya hidup itu tak punya kepribadian dia, selalu menyandarkan diri pada orang lain. Sampai akhirnya orang tuanya mati, dia pun tak pandai mencari makan. Akhirnya kerjanya menanduk orang aja. Pagi sarapan pagi sama kawannya ini, nanti siang siapa yang mau ditanduk siang ini? Nanti malam apa lagi? Tak berpikir dia bagaimana pada orang lain. Alhamdulillah di Azhar Sifabudi diajarkan berbagi. Saya saat ini muji-muji Azhar Sifabudi aja nih. Saya tak muji-muji, saya cerita true story, kisah nyata. Berapa duit yang sudah saya bawa, duit anak Azhar Sifabudi ke kampung suku Talang Mama. Yang terakhir itu 30 juta. Diserahkan di halaman Masjid An-Nur. Penyerahan uang 30 juta dari anak-anak Al-Azhar Sifabudi untuk anak-anak suku Talang Mama di pedalaman. Dan kabarnya kalian pun mau dibawa juga ke sana untuk jumpa langsung. Siap-siap. Dari Pekanbaru ini sekedar gambaran aja. Nah, nanti kami ngantarkan aja.
Ini sekedar gambaran. Dari Pekanbaru nanti kalian bersiap-siap berangkat jam 11 malam dari sini. Nah, tarik nafas banyak. Jam 11 berangkat dari Pekanbaru. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Jam 4 nanti sampai kalian di sana, namanya lemang. Tahu lemang kan? Pulut yang dimasak dalam mulut. Itu lemang. Nanti sampai di Lemang, saya tanya, ini apa nama kampung nih? Lemang. Loh, kenapa Lemang namanya? Panjang ceritanya bos. Datuk, datanglah Datuk Parpatih nan Sabatang. Di situ dikasih mereka makan. Lalu Datuk Parpatih bertanya, nama makanan toh? Kata mereka, Lemang. Kalau gitu aku kasih nama kampung ini Lemang. Itulah kampung Lemang. Makanya kami kemarin waktu balik dikasihnya Lemang. Saya letakkan sini foto apa tuh basoka. Nah, lalu kemudian dari Lemang itu nanti naik sampan, mobil tinggal di Lemang, tumpangkan di masyarakat, habis itu naik sampan ke dalam. Ustaz, saya dikasih tahu sama anak-anak KKN, nanti kita ke dalam 7 jam naik speed bos. Bayangan speed macam Baywatch itu, pantai Hawaii kan. Rupanya tengok sampan ketek pakai mesin ngantuk-ngantuk kalau ya. Tidur bangun belum juga sampai 7 jam sampai ke dalam. Jangan bawa HP, tak ada gunanya. Sampai ke dalam tengok no signal. Saya tanya, gimana cara kirim SMS? Oh tenang Ustaz, ada. Gimana? Di atas bukit itu ada satu batang kayu tualang. Naiklah ke atas. Saya tak mau saya manjat. Ada satu tukang manjat, kasih dia HP gede. Sampai nanti ke atas, diputar-putarnya. Cuman dia tak pula pandai baca, aku tahu. Nah, dia sampai dapat, turun balik, tuliskan balik. Sebagai persiapan. Tapi HP itu bawa hanya untuk foto-foto. Nanti setelah keluar baru update status. Wah, begitulah perjalanan ke dalam. Nampaklah nanti itu sebagian wakaf pesantren namanya Bustanul Hikam, bustan taman hikam, taman-taman hikmah yang ada di dalam itu sebagian ada dari anak-anak Al-Azhar Sifabudi. 30 juta itu baru anak-anaknya, belum orang tuanya nih. Orang tuanya ngasih kalah, 30.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dari kecil pun kalian rupanya sudah dididik orang tua kalian berbagi. Kami mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang sukses dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah kita subuh ini. Mudah-mudahan mampu menjadi penerang dalam gelap, pelita dalam kelam. Ala hazin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, min huffazil Quran, para penghafal Quran, minal mujahidin fi sabilik, berjihad menolong agamamu ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan mereka keturunan yang baik-baik. Rabbana ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina. Jadikan kami orang menegakkan salat sampai kepada anak cucu kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba. في كتاب الله قلبي صار حال